Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-131. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watu Gunung mengedarkan pandangannya dan mendapati Dewi Srimpi terus menatap ke arah mayat Nyi Sekar Selasih. "Ada apa, Dinda Srimpi?" tanya Panji Watu Gunung segera. Bulir air mata mengalir dari sudut mata Dewi Srimpi. "Aku ingin mencari orang tuaku dan Mas Prabu." "Orang tua? Apa maksudmu berkata demikian, Dinda Srimpi? Bukankah ayahmu adalah Kelabang Koro?" tanya Panji Watu Gunung yang kebingungan dengan omongan selir ketiganya itu. Mendengar pertanyaan itu, tangis Dewi Srimpi langsung pecah. Cempluk Rara Sunti langsung mendekati perempuan cantik itu dengan tatapan penuh tanda tanya. "Ada apa ini, Gusti Prabu? Kenapa Kang Bok Srimpi menangis?" Berondong pertanyaan Cempluk Rara Sunti membuat Panji Watu Gunung garuk-garuk kepala. "Aku tidak tahu, Dinda Sunti. Tadi dia bilang ingin mencari orang tuanya. Setahuku, ayah Dinda Srimpi adalah paman Kelabang Koro. Makanya aku bingung dengan omongannya," ujar Panji Watu Gunung segera. "Ya sudah, biarkan Kang Bok Srimpi tenang dulu, aku yang akan menemaninya. Gusti Prabu silahkan menyelesaikan urusan dengan para prajurit Panjalu lebih dulu," tukas Cempluk Rara Sunti sambil tersenyum manis. Panji Watu Gunung segera mengerti. Raja Panjalu itu segera melangkah menuju para perwira tinggi prajuritnya yang sudah berkumpul bersama. Panji Watu Gunung mengedarkan pandangannya ke para perwira tinggi prajurit Daha di hadapannya. Beberapa orang seperti Tumenggung Ludaka dan Senopati Warigalit nampak mengalami luka cukup serius. "Kita buat perkemahan di sebelah sana, keadaan kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Gumbrek, dirikan tenda-tenda dengan posisi berdekatan. Jangan terlalu jauh jaraknya. Landung, kau urusi mayat-mayat saudara-saudara kita. Kuburkan dengan layak, untuk mayat-mayat para prajurit musuh. Kumpulkan lalu bakar saja," titah Panji Watu Gunung segera. Demung Gumbrek dan Tumenggung Landung langsung menyembah pada Panji Watu Gunung dan bergegas melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. "Lalu bagaimana dengan Cecumuk ini, Gusti Prabu?" tanya Tumenggung Jarasanda sambil melemparkan tubuh Akuwu Martayuda yang sudah terikat dengan tali. Wajah Akuwu Pakuwon Cempaka itu terlihat penuh lebam dan memar akibat dipukuli Gumbrek dan Jarasanda tadi. Ada bekas darah mengering di sudut bibir penguasa Pakuwon Cempaka itu. Akuwu Martayuda tergolek tak berdaya di tanah. Paksa dia untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia tutup mulut, siksa dia sampai mati. Kalau dia bicara jujur, nanti aku yang akan menentukan hukuman apa yang pantas ku berikan kepada dia," perintah Panji Watu Gunung yang mendapat anggukan kepala dari Jarasanda dan Tumenggung Ludaka. Jarasanda segera menjambak rambut Akuwu Martayuda dan membawanya menjauh dari tempat itu. Sementara yang tengah sakit dan luka, dipersilahkan untuk beristirahat. "Hemat tenaga kalian karena perjalanan pulang ke Daha masih jauh," ucap Panji Watu Gunung segera. "Sendiko dawuh Gusti Prabu," ujar para perwira tinggi prajurit Daha bersamaan. Mereka segera membubarkan diri. Bekel prajurit Pakuwon Semanding, Kontring, segera menyembah pada Panji Watu Gunung. "Mohon ampun Gusti Prabu Jayengrana, maaf jika kami sedikit terlambat datang ke tempat ini," ujar Bekel Kontring dengan penuh hormat kepada Panji Watu Gunung. "Aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, Bekel Pakuwon Semanding. Tanpa bantuanmu para pengacau ini pasti bisa kabur dan membuat kekacauan lagi di wilayah Panjalu."
Aku minta padamu untuk memanggil Akuwu Palgunadi kemari. Aku ingin bicara dengannya." Perintah Panji Watu Gunung yang membuat Bekel Kontring segera menyembah pada Panji Watu Gunung dan berlalu dari hadapannya. Siang itu para prajurit perbekalan di bawah arahan Demung Gumbrek juga dibantu oleh para prajurit Pakuwon Semanding mendirikan tenda-tenda di tepi hutan Soka namun sedikit menjauh dari tempat pertarungan. Dengan bahu-membahu dalam bekerja, mereka cepat menyelesaikan tugas itu agar para prajurit Panjalu yang terluka bisa dirawat dengan baik. Sedangkan untuk Tumenggung Landung memimpin para prajurit Panjalu yang masih sehat menggali lubang besar untuk menguburkan ribuan prajurit Panjalu yang gugur dalam penyergapan itu. Ada tangis haru dan kesedihan yang mendalam melihat kawan yang baru menjadi pahlawan dalam segera penumpasan pemberontakan Adipati Empu Pamadi harus menjadi korban dari niat busuk seorang lelaki yang memiliki dendam kepada Wangsa Isyana. Usai menguburkan mayat teman-temannya, para prajurit Panjalu segera mengumpulkan mayat-mayat para anggota pasukan penyergap dan membakarnya di salah satu sudut hutan Soka agar tidak menjadi sarang penyakit dan wabah. Bau menyengat hidung dari pembakaran jasad manusia itu membuat udara di tempat mereka jadi terganggu. Kobaran api terus berkobar hingga seluruh jasad anggota pasukan penyergap menjadi abu. Saat sore menjelang, rombongan Akuwu Palgunadi datang ke tempat perkemahan para prajurit Panjalu bersama dengan Bekel Kontring dan beberapa orang prajurit Pakuwon Cempaka yang mengawalnya. Panji Watu Gunung menerima mereka di tenda besar yang terpisah dengan tempat istirahatnya agar tidak mengganggu kenyamanan Dewi Srimpi yang tengah kacau pikirannya karena terungkapnya jati diri yang selama ini menjadi rahasia hidup yang dibawa mati oleh Kelabang Koro. Akuwu Palgunadi segera menyembah pada Panji Watu Gunung usai memasuki tenda besar. Penguasa istana Pakuwon Semanding itu segera duduk bersila di atas tanah yang dilapisi dengan tikar daun pandan. Bekel Kontring segera mengikuti langkah sang pemimpin. "Mohon ampun Gusti Prabu, mohon petunjuk dari Gusti Prabu Jayangrana mengenai hal apa yang membuat hamba diminta untuk menghadap pada Gusti Prabu," ujar Akuwu Palgunadi sembari menghormat pada Panji Watu Gunung yang duduk di kursi kayu berlapis kulit harimau. "Aku sangat berterima kasih atas dukunganmu, Akuwu Palgunadi. Bantuan yang kau berikan kepadaku sungguh sangat berguna. Aku sangat menghargainya." Panji Watu Gunung segera tersenyum simpul menatap ke arah Akuwu Semanding itu. "Sudah sepantasnya hamba membantu Gusti Prabu Jayangrana untuk menertibkan hukum dan keamanan kerajaan Panjalu." "Palgunadi hanya bisa memberikan bantuan kecil untuk Gusti Prabu," jawab Akuwu Palgunadi dengan penuh hormat. "Aku tidak meragukan kesetiaanmu Kikuwu. Para prajurit Panjalu banyak yang terluka hingga dalam 2 atau 3 hari ke depan tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Daha. Karena itu aku ingin meminta bantuanmu sekali lagi. Tolong kau berikan padaku bahan makanan untuk keperluan para prajurit Panjalu juga tabib dari Semanding beserta obat-obatan. Sebagai gantinya kau tidak perlu membayar pajak bumi dan upeti kepada pemerintah Daha selama 2 surya sengkala. Apa kau bersedia membantuku, Kikuwu?" Panji Watu Gunung menatap wajah Akuwu Palgunadi segera. "Tanpa imbalan yang hamba terima, Pakuwon Semanding siap membantu semua kebutuhan para prajurit Panjalu yang berkemah di sini Gusti Prabu. Ini adalah wujud kesetiaan kami kepada kerajaan Panjalu," jawab Akuwu Palgunadi segera. Panji Watu Gunung tersenyum lebar ketika mendengar jawaban dari Akuwu Palgunadi. Dia semakin yakin bahwa wilayah Kembang Kuning akan kembali tentram usai pemberontakan Adipati Empu Pamadi. Usai menerima pisauanan Akuwu Palgunadi, Panji Watu Gunung segera bergegas menuju ke tenda besar yang menjadi tempat peristirahatannya. Di dalam tenda besar itu, Dewi Srimpi nampak bermuram durja. Ucapan Nyi Sekar Selasih benar-benar mengobrak-abrik pikirannya. Cempluk Rara Sunti hanya bisa menghibur Dewi Srimpi yang sudah dianggap sebagai kakak oleh Putri Warok Surapati itu. Melihat kedatangan Panji Watu Gunung, Dewi Srimpi segera berlari dan menubruk tubuh Panji Watu Gunung. Karena satu-satunya tempat untuk mencurahkan isi hatinya hanyalah Raja Panjalu itu. Panji Watu Gunung segera mengelus rambut Dewi Srimpi yang hitam legam. Sambil tetap memeluk tubuh Dewi Srimpi, Panji Watu Gunung mendudukkan dirinya di tempat tidurnya. "Dinda Srimpi tidak perlu bersedih, takdir hidup manusia tidak ada yang tahu.
Dalam aturan permainan nasib dari Sang Hyang Tunggal, kita hanya wayang yang mengikuti setiap jalan cerita yang sudah ditentukan oleh dalangnya. Aku berjanji, setelah kita sampai di Daha akan ku cari tahu tentang keberadaan orang tua Dinda Srimpi. Dinda senang sekarang. Panji Watu Gunung menatap wajah cantik Dewi Srimpi. Selir ketiga Panji Watu Gunung yang setia menemani setiap perjalanan Sang Maharaja Panjalu itu tersenyum dan mengangguk. "Dan Mas Prabu janji?" tanya Dewi Srimpi segera. Kelingking tangan kanannya mengacung di depan Panji Watu Gunung. "Iya, aku berjanji Dinda," jawab Panji Watu Gunung sambil mengait jari kelingking selir ketiganya itu segera. Cempluk Rara Sunti tersenyum melihat tingkah suami dan madunya itu. Malam itu para prajurit Panjalu beristirahat dengan tenang setelah melalui siang hari yang berat dengan bertaruh nyawa. Nun jauh di timur, pasukan Senopati Narapraja yang menguasai kota Kahuripan bergerak pulang ke arah Daha usai mendapat surat dari Panji Watu Gunung usai membuat kesepakatan dengan Dewi Kilisuci. Kini mereka telah memasuki wilayah Kadipaten Matahun yang menjadi daerah kekuasaan Adipati Maitreya. Kedatangan mereka di kota Matahun mendapat sambutan meriah dari Adipati Maitreya yang merupakan bekas teman seperjuangan Senopati Narapraja. "Selamat datang di Istana Kadipaten Matahun, Kakang Senopati Narapraja. Akhir-akhir ini kulihat kau semakin berisi saja, hehehehe," ujar Adipati Maitreya sambil terkekeh kecil melihat penampilan Senopati Narapraja yang sedikit gemuk tak seperti biasanya. "Tahu-tahu adik Maitreya, Senopati pekerjaannya berperang melawan para pemberontak, sedangkan aku ditugaskan untuk makan dan tidur saja di kota Kahuripan oleh Gusti Prabu Jayengrana. Bagaimana aku tidak bengkak coba?" tukas Senopati Narapraja yang disambut dengan gelak tawa oleh Adipati Maitreya. Mari Kakang, ayo kita berbincang di ruang pribadi saja. Aku ingin bicara banyak hal penting dengan Kakang Narapraja," ujar Adipati Maitreya sambil tersenyum. Dua orang kawan lama itu segera melangkah menuju ruang pribadi Adipati yang ada di samping Balai Paseban Agung Kadipaten Matahun. Setelah mereka berdua duduk bersila di ruang pribadi Adipati, penguasa daerah Matahun Adipati Maitreya segera membuka percakapan. "Begini Kakang, aku sebenarnya kurang setuju dengan tindakan Gusti Prabu Jayengrana untuk menarik Kakang Narapraja dari kota Kahuripan. Walau bagaimanapun, aku tetap tidak bisa percaya sepenuhnya kepada keturunan Mapanji Garasakan. Mereka itu orang-orang licik," ujar Adipati Maitreya sambil menatap wajah Senopati Narapraja. "Aku pun demikian, Adi Maitreya. Aku pun yakin bahwa tindakan Gusti Prabu Jayengrana menarik pasukan Panjalu ini karena permintaan dari Dewi Kilisuci, bukan keinginan beliau pribadi. Walau kita kurang setuju, tapi setidaknya ada jaminan perdamaian yang mungkin akan kita nikmati meski aku tidak tahu sampai berapa lama," ucap Senopati Narapraja sambil menghela nafas panjang. Dengan penarikan pasukan Panjalu dari Kahuripan, Matahun akan menjadi daerah paling timur yang berbatasan langsung dengan Jenggala Kakang. Mau tidak mau, aku harus meningkatkan kemampuan para prajurit Matahun jika sewaktu-waktu Jenggala menyerang lagi ke arah Panjalu. Adipati Maitreya mengelus kumisnya yang mulai menebal. "Hehehe, itulah sebabnya Gusti Prabu Jayengrana mengangkatmu menjadi Adipati Matahun adik Maitreya." Disinilah kepintaran beliau menata langkah dalam bertindak. Senopati Narapraja tersenyum penuh arti. "Apa maksudmu Kakang Narapraja? Aku sama sekali tidak mengerti." Adipati Maitreya menatap wajah Senopati Narapraja dengan penuh pertanyaan. "Aduh kau ini, sekian lama mengikuti langkah Gusti Prabu Jayengrana tapi masih belum juga hafal dengan pemikirannya. Sekarang coba kau dengar adik Maitreya, Gusti Prabu Jayengrana bersedia melepaskan Kahuripan karena kau ditempatkan di sini. Gusti Prabu hanya seperti bermain catur, mundur selangkah tapi juga menyiapkan benteng pertahanan besar untuk berjaga. Aku disuruh mundur, ganti kau yang berjaga. Gusti Prabu Jayengrana sangat mempercayai kau dan aku sebagai benteng pertahanan Panjalu. Masa kau tidak paham dengan taktik ini?" Mendengar ucapan Senopati Narapraja, Adipati Maitreya melongo. Jadi Gusti Prabu Jayengrana sudah menyiapkan langkah seperti ini jauh-jauh hari Kakang?" "Aku saja tidak menyadarinya," ucap Adipati Maitreya sambil garuk-garuk kepala.
Itulah hebatnya Gusti Prabu Jayangrana, adik Maitreya. Kau yang biasanya cerdas menelaah berbagai hal justru tidak menyadari pemikiran Gusti Prabu. Panjalu benar-benar beruntung memiliki seorang raja yang memiliki pandangan jauh ke depan, ujar Senopati Narapraja yang disambut dengan anggukan kepala oleh Adipati Maitreya. Usai puas berbincang dengan Adipati Maitreya, Senopati Narapraja pamit mundur untuk beristirahat. Besok pagi dia harus meneruskan perjalanan ke arah ibu kota Dahanapura. Empu Rikmajenar mengepal erat dengan penuh amarah. Giginya gemeretuk menahan gejolak dendam yang membara saat mendengar berita dari orang yang dia tugaskan untuk mengamati situasi penyergapan di Pakuwon Cempaka. Dia tahu cepat atau lambat Panji Watugunung pasti akan segera menangkapnya usai Martayuda buka mulut mengenai keterlibatannya dalam usaha pembunuhan terhadap Prabu Jayangrana di tepi hutan Soka. Keparat, dasar tidak berguna. Mengerjakan tugas seperti ini saja tidak becus. Menyesal aku membayar mahal untuk para sampah seperti kalian, ujar Empu Rikmajenar dengan penuh amarah. Dengan kesal dia menendang meja kecil di samping kursi kayu tempat duduknya di serambi kediamannya. Bruwak, meja kayu jati itu langsung hancur berantakan terkena tendangan Empu Rikmajenar. Baik pembawa berita maupun Bajong sang pengalasan menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menghindari tatapan mata Empu Rikmajenar yang seperti ingin melampiaskan kekesalannya. Hening sejenak, Bajong dengan takut-takut berucap perlahan tanpa berani memandang wajah sepuh Empu Rikmajenar. Lantas apa langkah kita selanjutnya Gusti Mahamantri? Prabu Jayangrana pasti tidak akan melepaskan kita karena hamba yakin aku Martayuda pasti buka mulut soal kita, ucap Bajong sambil menunduk. Itu juga yang tengah menjadi pikiran Kujong. Aku harus ke selatan, Adipati Kalang adalah kawan lamaku. Pasti dia bersedia membantuku, paling tidak dia bisa mencarikan tempat persembunyian yang aman untukku. Atau aku bisa ke Singhapura. Aku punya saudara yang bisa menjadi tempatku untuk bersembunyi. Prabu Jayangrana tidak mungkin juga ke sana karena itu wilayah Jenggala, sedangkan dia sudah membuat kesepakatan dengan Dewi Kilisuci untuk berdamai dengan keturunan Mapanji Garasakan. Ya, sepertinya ke Singhapura adalah pilihan terbaik untukku seterusnya. Bajong, siapkan semua keperluan, bawa benda berharga yang bisa kita bawa ke Singhapura. Lakukan diam-diam. Jangan sampai menarik perhatian Mapatih Jayakerti. Besok malam kita berangkat ke Singhapura, tapi untuk mengalihkan perhatian Mapatih Jayakerti, aku sudah menyiapkan rencana yang bisa membuat kita kabur tanpa ketahuan. Senyum seringai lebar terukir di wajah Empu Rikmajenar. Bajong dan Gombang saling berpandangan sejenak sebelum berbicara. Rencana apa Gusti Mahamantri? Tanya Bajong dengan cepat. Empu Rikmajenar matanya berkilat sebelum berbicara. Kita bakar istana Daha. Kaget Bajong dan Gombang mendengar rencana Empu Rikmajenar. Mereka tidak bisa memikirkan dengan jalan apa atau bagaimana Empu Rikmajenar bisa melaksanakan rencana itu. Bagaimana mungkin kita membakar istana Daha, Gusti Mahamantri? Pengawalan di sana sangat ketat, sembarang orang tidak bisa masuk ke tempat itu, tanya Bajong dengan penuh kebingungan. Bukan kau dan aku yang akan melakukannya, Jong. Aku akan membayar orang untuk melakukannya. Kau tidak perlu memikirkan hal itu. Sekarang lakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Bergegaslah, kita tidak punya banyak waktu, jawab Empu Rikmajenar yang membuat Bajong dan Gombang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dua orang pesuruh Empu Rikmajenar itu segera bergegas melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Empu Rikmajenar segera berganti pakaian menjadi pakaian rakyat biasa. Tak lupa selembar kain hitam yang compang camping dia pakai menutupi kepalanya hingga wajah tuanya tak terlihat jelas oleh orang lain. Kakek tua itu segera melompat ke atas kudanya dan memacu hewan tunggangan itu ke arah tenggara. Setelah melewati jalan besar kota Raja Daha, Empu Rikmajenar terus memacu kudanya menuju ke tenggara. Setelah melewati tapal batas kota raja, Empu Rikmajenar memasuki sebuah hutan kecil yang diapit oleh dua sungai kecil. Menyelusuri jalan setapak yang jarang dilewati manusia, akhirnya Empu Rikmajenar sampai di sebuah perkampungan kecil yang hanya terdiri dari beberapa rumah.
Sebuah rumah kayu yang paling besar berada dekat tebing berbatu yang ada di sisi timur perkampungan kecil itu. Empu Rikmajenar menuju ke sana. Kampung itu begitu sepi, tak terlihat ada tanda-tanda kehidupan di situ. Semuanya terlihat lengang, namun sesungguhnya dari balik dinding rumah yang terlihat tanpa penghuni, belasan pasang mata mengawasi gerak-gerik Empu Rikmajenar. Sesampainya di rumah paling besar, Empu Rikmajenar menghentikan kudanya. Dia langsung melompat turun dan mengikatkan tali kekang kuda pada batang pohon nangka yang ada di halaman rumah itu. Empu Rikmajenar segera melangkah menuju ke arah pintu rumah. "Grepak Sente, keluarlah. Aku punya tugas penting untukmu," ucap Empu Rikmajenar segera. Senyap, tak ada jawaban. "Grepak Sente, aku tahu kau di dalam. Keluarlah, sebelum tugas ini kuberikan pada orang lain," kembali Empu Rikmajenar berteriak lantang. Tak berapa lama kemudian, terdengar kunci pintu dilepas dan, "Keriet, siapa kau? Dari mana kau tahu aku di sini?" tanya seorang lelaki bertubuh kekar dengan bekas luka memanjang di bawah mata kirinya yang muncul dari balik pintu rumah. Lelaki berambut gondrong dengan jenggot lebat namun tidak berkumis itu menatap tajam ke arah Empu Rikmajenar. Belum sempat Empu Rikmajenar menjawab, puluhan orang berpakaian serba hitam mengepung halaman rumah itu sambil membawa senjata yang terhunus. Empu Rikmajenar segera membuka tudung kain hitam compang camping yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Lelaki bertubuh kekar itu langsung mundur selangkah ke belakang usai melihat wajah Empu Rikmajenar. Kau kawan Gusti Ranggawangsa, kenapa kau kemari?" tanya si lelaki bertubuh kekar yang bernama Grepak Sente, bekas orang suruhan Ranggawangsa yang bertugas untuk melakukan pekerjaan kotor, mengenali Empu Rikmajenar. Setelah kematian Ranggawangsa, orang-orang ini beralih pekerjaan menjadi perampok dan pencuri yang mengganggu ketentraman masyarakat pinggiran kota Rajadaha. Gerakan mereka yang cepat didukung ilmu meringankan tubuh yang tinggi menyulitkan bagi para prajurit Panjalu untuk menangkapnya. Tambah lagi mereka tidak pernah menetap di satu tempat lebih dari sepekan. Empu Rikmajenar tahu bahwa tempat ini adalah tempat utama persembunyian mereka dari kejaran para prajurit Panjalu. "Jangan banyak tanya, aku kemari ada tugas besar untukmu. Kalau berhasil, upahnya 200 kepeng emas, kau bersedia?" ujar Empu Rikmajenar sambil merogoh balik bajunya dan mengeluarkan 2 kantong kain berisi 100 kepeng emas. Tangan kakek tua itu menimang-nimang kantong kain berwarna hitam di tangan kanannya. Mata Grepak Sente langsung melebar ketika mendengar kata 200 kepeng emas. Itu jumlah yang besar, cukup untuk hidup selama 1 surya sengkala bagi kelompoknya. Mata lelaki bertubuh kekar itu terus melirik ke arah kantong kain berwarna hitam di tangan Empu Rikmajenar. "Tuh tugas apa yang kau berikan ha? Jangan main-main denganku, kakek tua," ujar Grepak Sente setengah mengancam pada Empu Rikmajenar. "Sederhana saja. Aku ingin kau membakar istana Daha besok malam," ucap Empu Rikmajenar segera. Mendengar ucapan itu, mata Grepak Sente langsung melotot. "Kau gila ya kakek tua? Itu sama saja cari mati. Aku tidak mau mati konyol," hardik Grepak Sente dengan cepat. "Bagaimana bisa mati konyol? Prabu Jayangrana tidak ada, hanya ada perempuan dan anak-anak." "Apa kau sudah kehilangan nyalimu, Grepak Sente?" ucap Empu Rikmajenar sambil tersenyum lebar. Grepak Sente nampak jelas berpikir keras tentang hal ini. Segala sesuatu harus dipikirkan masak-masak. Saat Grepak Sente sedang berpikir, seorang lelaki kurus dengan mata juling mendekat. "Terima saja lurah, dengan uang itu setidaknya kita bisa hidup terjamin untuk waktu yang lama," ujar si lelaki bertubuh kurus bermata juling itu dengan penuh harap. Dia adalah Dadap Regol, orang kepercayaan Grepak Sente. Baik, aku terima tugas itu tapi dengan syarat," ucap Grepak Sente sembari membuka lebar jemari tangan kanannya. Jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya mengisyaratkan angka. "Apa syaratnya? Cepat katakan," Empu Rikmajenar mulai tak sabar menunggu jawaban Grepak Sente. "Aku minta 300 kepeng emas sebagai bayarannya. Kalau tidak mau, cari saja orang lain yang mau mengerjakannya," ujar Grepak Sente sambil bersedekap di depan dada. "Dasar serakah, baik, aku terima syaratmu,"
Tapi aku hanya membawa 100 keping emas sebagai uang muka. Yang 200 sisanya bisa kau ambil di rumahku setelah tugasmu selesai, ucap Empu Rikmajenar sembari melemparkan 2 kantong kain hitam berisi 100 keping emas ke arah Gerepak Sente. Gerepak Sente segera menangkap 2 kantong kain berisi keping emas yang dilempar kepadanya. Segera dia membuka tali pengikat kantong untuk melihat isinya. Mata Gerepak Sente langsung bersinar melihat puluhan keping emas di dalam kantong kain itu. Akan ku tagih kekurangannya selepas aku selesaikan tugasku. Siapkan saja keping emasnya, ujar Gerepak Sente sambil memasukkan kantong keping emas itu ke balik bajunya. Baik, akan kutunggu hasil pekerjaanmu. Empu Rikmajenar segera memasang kain hitam compang camping sebagai tudung kepalanya. Kakek tua itu segera menuju ke tempat kudanya tertambat lalu menjalankan kudanya meninggalkan tempat itu. Para pengepungnya langsung membuka jalan agar Empu Rikmajenar bisa lewat. Setelah Empu Rikmajenar menghilang di rimbunnya pepohonan hutan kecil itu, Gerepak Sente langsung memanggil tangan kanannya. Dada Pregol, pergilah ke pasar, beli seekor kambing untuk kita makan besar. Malam ini kita berpesta hahaha. Ucap Gerepak Sente sembari tertawa terbahak-bahak. Semua orang anggota perkumpulan burung hantu ikut tertawa mendengar omongan pemimpin mereka. Malam itu mereka berpesta dengan menyembelih kambing besar. Puluhan jun arak dan kendi tuak mereka habiskan untuk bersenang-senang. Di kediaman Empu Rikmajenar, Bajong dan Gombang nampak sibuk mengikat buntalan kain berisi beberapa lembar kain sutra dari China. Lalu mereka meletakkan buntalan kain itu di atas beberapa peti yang ditata dalam kereta kuda. 2 pengalasan Mahamantri Empu Rikmajenar itu terus bekerja dengan giat sampai larut malam. Pun Empu Rikmajenar terus menata jalur pelariannya dengan menghubungi beberapa orang kenalannya agar bisa sampai masuk ke wilayah Jenggala. Karena peperangan yang dimenangkan oleh Panji Watugunung dulu, batas Panjalu dan Jenggala bukan lagi Kali Aksa, tapi jauh ke timur hingga Wanua Lawor dengan Kali Lawor sebagai batas alam antara Panjalu dan Jenggala. Pergerakan Empu Rikmajenar yang diam-diam nyaris tidak menimbulkan kecurigaan apapun di kalangan para pejabat tinggi Istana Daha. Hari berganti hari, suasana wilayah kota Raja Daha tenang dan damai. Semua orang bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing tanpa ada masalah yang mengganggu. Senja mulai menghilang berganti malam yang gelap. Bulan hampir separuh menggantung di atas kepala. Dari arah tenggara kota Dahanapura, puluhan orang berpakaian hitam-hitam bergerak dalam bayangan gelap malam. Tubuh mereka yang ringan dan lincah terus bergerak cepat di antara bayangan bangunan para penduduk kota Raja Daha. Mereka terus bergerak menuju ke Istana Daha. Saat mendekati tembok istana dari sudut selatan, mereka berhenti untuk melihat keadaan. Setelah tidak melihat para prajurit Panjalu berpatroli, 8 orang berpakaian serba hitam langsung berjajar membelakangi tembok. 8 orang lainnya segera berlari ke arah 8 orang yang berjajar. Mereka melenting tinggi ke atas tembok Istana Daha usai menginjak telapak tangan kawan mereka sebagai tumpuan. Begitu mendarat di atas tembok istana dan memastikan keadaan aman, mereka segera mengulurkan tali tambang kepada teman mereka yang ada di luar tembok istana. Gerakan mereka begitu ringan dan lincah hingga tidak menimbulkan suara sama sekali. Di dalam Istana Daha, Dewi Anggarawati mondar-mandir di depan kamar tidurnya. Entah kenapa ada sesuatu yang membuat pikiran permaisuri pertama Panji Watugunung itu tidak tenang. Wandansari sang abdi setia yang baru saja menidurkan Panji Tejo Laksono buru-buru mendekat ke arah Dewi Anggarawati. Mohon ampun Gusti Permaisuri, ada apa dengan Gusti Permaisuri? Sedari tadi hamba lihat Gusti Permaisuri mondar-mandir terus di sini, tanya Wandansari dengan penuh hormat. Aku tidak tahu Wandansari, perasaanku tidak enak sejak tadi sore. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk, tapi aku tidak tahu itu apa, jawab Dewi Anggarawati dengan gelisah. Sebaiknya Gusti Permaisuri tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Hyang Widiwasa selalu melindungi kita semua, ujar Wandansari sembari tersenyum mencoba untuk menenangkan kegelisahan Dewi Anggarawati. Dewi Naganingrum yang tengah hamil besar pun keluar dari kamar tidurnya.
Sedari tadi perasaan Putri Prabu Dharmaraja itu pun tidak nyaman. Melihat Dewi Anggarawati dan Wandansari sedang berbincang di depan kamar tidur mereka, perempuan cantik itu mendekati mereka. "Ayo naon teh Anggarawati, naha tacan keneh mondok, kenapa masih belum tidur?" tanya Dewi Naganingrum segera. Wandansari yang bingung dengan omongan Naganingrum, langsung balik bertanya. "Mondok, apa maksudnya Gusti Permaisuri ketiga?" Wandansari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Maksud Eneng mah, kenapa belum tidur atuh ce?" jawab Dewi Naganingrum sambil tersenyum simpul. "Aku tidak tahu Naganingrum, perasaanku tidak enak sejak tadi sore." "Kau sendiri kenapa masih keluyuran malam-malam begini?" "Kau itu sedang hamil tua Naganingrum, sebentar lagi melahirkan. Jaga kesehatanmu baik-baik," ujar Dewi Anggarawati sembari menatap ke arah Dewi Naganingrum. Perempuan cantik asal tanah Pasundan itu segera tersenyum simpul. Dia tahu Dewi Anggarawati sayang kepadanya hingga berkata demikian. Eneng mah bingung mau ngajelasinnya kumaha teh Anggarawati. Perasaan Eneng sama dengan teh Anggarawati mah, saprak sonten rarasan abdi hente raos teh, jawab Dewi Naganingrum segera. Berarti kau sama dengan ku Naganingrum. Aku juga tidak nyaman dengan perasaan ini, ujar Dewi Anggarawati sambil memijat pelipisnya. Saat mereka masih asyik mengobrol, Ratna Pitaloka yang sedang hamil muda mendekati mereka. Meski belum terlalu terlihat, tapi perut Ratna Pitaloka sudah kelihatan membuncit. "Ada apa ini? Kenapa kalian masih kumpul-kumpul? Ini waktunya beristirahat," tanya Ratna Pitaloka sambil berjalan mendekati mereka. "Lah Kang Bok Pitaloka sendiri kenapa masih di luar kamar?" Kang Bok Pitaloka itu sedang hamil muda. Tidak baik terlalu sering kena udara malam, Dewi Anggarawati balik bertanya pada Ratna Pitaloka, sang selir pertama. "Di kamar gerah Anggarawati. Aku sejak tadi sudah mencoba untuk tidur tapi tidak bisa," ujar Ratna Pitaloka sembari mengelus perutnya yang mulai membesar. Sementara itu para anggota perkumpulan burung hantu sudah menyebar ke beberapa titik. Menggunakan panah berapi, mereka mulai menjalankan tugas dari Empu Rikma Jenar. Sering-sering, puluhan panah berapi langsung melesat cepat ke arah atap bangunan istana yang terbuat dari ijuk aren dan alang-alang kering. Perlahan api mulai membakar atap bangunan istana Daha. Para anggota perkumpulan burung hantu terus melesakkan panah berapi mereka ke beberapa titik yang terbuat dari kayu dan bahan yang mudah terbakar. Seorang prajurit penjaga istana yang melihat itu langsung berteriak lantang. "Ada penyusup, istana dibakar, awas api!" teriak sang prajurit sambil berlari menuju ke arah kentongan yang ada di dekat pos penjagaannya. Tong tong tong, istana Daha langsung geger. Titir kentongan bertalu-talu mengagetkan semua orang di dalam istana Daha, tak terkecuali Dewi Anggarawati, Dewi Naganingrum dan Ratna Pitaloka yang tengah mengobrol di depan kamar tidur Dewi Anggarawati. "Celaka, Wandansari, cepat bangunkan Pangeran Tejo Laksono. Aku akan membangunkan Ayu Galuh, cepat," perintah Dewi Anggarawati sambil berlari menuju ke kamar Ayu Galuh. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.